semuanya, aku Wangko. Aku akan menemani teman-teman kita dari kelompok 14 kelas 59 dalam proyek Tapak Liman kali ini. Judul proyek Tapak Liman mereka adalah optimalisasi lahan kosong melalui program pembangunan infrastruktur taman keluarga dan anak-anak desa Cilayung. Yuk kita kenalan dulu sama kakak-kakak cantik dan ganteng ini. Perkenalkan, nama saya Faiz Musyafaq Maldika dengan NIM 168242259. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Aziza, NIM saya 168240067. Hai, nama aku Nasya Zahira, dipanggilnya Nasya. NIM aku 168241199. Halo semuanya, aku Tamariska Safira Matruti, bisa dipanggil Tama. NIM aku 1682441. Karena kita sudah berkenalan dengan kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini, sebelum memulai penjelasan lebih lanjutnya, Wanko ingin kasih spoiler nih. Katanya kita akan mengadakan gotong royong dalam pembangunan taman ini sebagai pengamalan dari Pancasila sila ketiga. Nah, Wanko sih semangat banget ya. Yuk kita mulai penjelasannya, dimulai dari Kak Fatimah ya, untuk menjelaskan latar belakang masalah. Izinkan saya menjelaskan latar belakang Desa Cilayung sendiri. Desa Cilayung terletak di kaki pergunungan, tepatnya di Gunung Manglayang, atau terletak pada ketinggian 845 mdpl. Desa Cilayung juga adalah desa yang letaknya paling jauh dan pelosok dari Kecamatan Jatinangor. Terdapat dua wilayah dari Desa Cilayung yang dipisahkan oleh jalan tol, yaitu Tol Cisamdau. Jika dari ITB Jatinangor ingin pergi ke Desa Cilayung, dapat ditempuh sekitar 4,4 km. Karena lokasinya yang jauh dari pusat Kecamatan Jatinangor, fasilitas Desa Cilayung menjadi kurang berkembang dengan baik. Salah satunya fasilitas bermain dan berkumpulnya warga Desa Cilayung. Ketidakadaan fasilitas bermain dan berkumpul ini menyebabkan anak-anak sering bermain dengan gawainya. Selain itu, jika ada suatu acara, warga Desa Cilayung berkumpul di tempat di lahan kosong atau lahan madrasah. Setelah kita survei ke Desa Cilayung secara langsung, kami mengamati jika Desa Cilayung memiliki banyak lahan kosong yang tidak dimaksimalkan dengan baik. Lahan kosong tersebut dibiarkan begitu saja, bahkan ada yang dijadikan jemuran oleh warga. Maka dari itu, kami memiliki ide untuk membangun ulang lahan kosong tersebut untuk dijadikan taman publik yang berfungsi menjadi tempat bermainnya anak-anak dan berkumpulnya warga sekitar Desa Cilayung. Proyek ini kami beri nama Taman Kuaci, yaitu kepanjangan dari Taman Keluarga dan Anak-anak Desa Cilayung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat kita ambil nih rumusan masalah dari permasalahan ini. Yang pertama, infrastruktur apa sih yang sesuai untuk dibangun dalam mengoptimalkan lahan kosong di Desa Cilayung? Yang kedua, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dengan pembangunan infrastruktur Taman Kuaci? Setelah kita mengetahui rumusan masalah tersebut, maka apa sih tujuan dari kegiatan ini? Tujuan dengan dibangunkannya Taman Kuaci ini yaitu memilih infrastruktur yang sesuai untuk mengoptimalkan lahan kosong, kemudian untuk mengimplementasikan langkah yang tepat dalam program pembangunan infrastruktur Taman Kuaci. Oke, terima kasih ya Kak Fatimah. Sekarang kita akan masuk ke bagian manfaat. Aku serahkan ya ke Kak Nasya. Halo, jadi aku bakal jelasin manfaat Taman Kuaci buat warga desa. Yang pertama, tentunya untuk peningkatan kualitas hidup. Jadi dengan kita nyediain ruang publik buat warga, termasuk anak-anak juga, mereka jadi ada tempat buat berkumpul, bersosialisasi,
beraktivitas secara fisik, dan lain-lain, yang dimana kegiatan-kegiatan ini itu akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, sebagai fasilitas untuk rekreasi dan juga sosialisasi. Tentunya karena minimnya fasilitas bermain di Desa Cilayung dan banyak lahan kosong yang nganggur, taman ini bisa dimaksimalin manfaatnya sebagai tempat buat rekreasi dan juga sosialisasi warga Desa Cilayung. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan lahan. Jadi lahan kosong yang udah ada saat ini itu digunain warga buat jemur baju dan juga buang sampah sembarangan. Yang dimana kegiatan ini tuh bukan fungsi lahan kosong sebenarnya. Jadi kalau kita ubah taman ini dengan meletakkan fasilitas bermain, maka fungsinya itu bisa lebih dimaksimalin oleh warga. Yang keempat, sebagai preservasi kearifan lokal. Jadi Taman Kuaci ini rencananya akan menggunakan elemen kearifan lokal. Salah satunya itu dengan kita bekerja sama dengan para pengrajin anyaman bilik yang ada di Desa Cilayung. Jadi kita akan merangkul mereka dan mengajak mereka untuk ikut serta membantu merevitalisasi saung yang udah ada di sana. Yang kelima, untuk penguatan komunitas. Jadi dengan kita nyediain ruang terbuka, taman ini bisa dimaksimalin fungsinya sebagai tempat berkumpul. Misalnya untuk kumpul ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau buat ngadain kegiatan lainnya. Karena sebelumnya itu warga Desa Cilayung sendiri, mereka menggunakan lahan kosong milik warga atau lahan milik madrasah untuk melakukan kegiatan. Jadi dengan ada Taman Kuaci ini, harapannya mereka jadi ada tempat pasti untuk melakukan sebuah kegiatan. Wah, ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Wanku jadi paham deh. Terima kasih Kak Nasya. Oke, sekarang Wanku akan menyerahkan ke Kak Tama untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam proyek ini. Oke, pertama-tama kami sudah melakukan pencarian data kualitatif dengan wawancara dan pengobservasi lapangan secara langsung ke Desa Cilayung. Setelah mendapatkan data-datanya, kami melakukan survei lokasi dan target masyarakat. Di tahap ini, kami melakukan pemilihan lahan yang strategis untuk dijadikan taman dan memastikan juga bahwa desain taman akan sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, di bagian identifikasi masalah, kami menemukan bahwa masalah utama di Desa Cilayung itu ternyata adalah kurangnya ruang publik untuk tempat berkumpul warga dan tempat anak-anak untuk bermain. Dari data yang sudah dikumpulkan, kami membuat proposal untuk pengoptimalisasian lahan kosong menjadi taman. Proposal yang dibuat pun sudah runtut, mencakup desain taman, anggaran, jadwal, dan peran yang akan terlibat dalam pembangunan ini. Nah, apabila proposal kami diimplementasikan, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Taman Kuaci. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar dapat termotivasi untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan Taman Kuaci. Ketika semua sudah disetujui dan berjalan dengan baik, kita bisa mulai dengan membeli bahan-bahan baku untuk konstruksi, alat bermain, dan elemen dekoratif. Kemudian, kami akan membangun Taman Kuaci bersama warga sekitar dengan semangat gotong royong. Setelah pembangunan selesai, kegiatan akan ditutup dengan evaluasi proyek untuk melakukan penilaian, dan juga sebagai umpan balik di masa depan. Wah, terima kasih ya Kak Tama. Wanku jadi paham. Nah, tapi Wanku masih ada pertanyaan nih. Wanku bingung, nanti jadwal kegiatan dan anggarannya itu bagaimana ya? Wanku mau tanya Kak Nasya nih. Nah, jadi buat jadwal kegiatannya sendiri itu yang pertama bakal ada survei lokasi dan nentuin target sasaran masyarakat. Buat surveinya sendiri kita udah lakuin di tanggal 12 Agustus kemarin. Dan buat target masyarakatnya sendiri kita udah nentuin yaitu masyarakat Desa Cilayung kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga ada asistensi ide proposal yang berisi rumusan ide. Yang keempat ada penyusunan proposal kegiatan. Yang kelima ada revisi dan finalisasi proposal. Yang keenam ada pameran proyek dan evaluasi. Yang ketujuh ada sosialisasi masyarakat Desa Cilayung. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu ada perbaikan taman dan saung. Perbaikan taman dan saungnya yang dimana kegiatan itu bakal dari tanggal 16 September sampai 1 Oktober atau bisa dibilang selama 13 hari kerja. Dengan agendanya itu bakal ada survei lokasi ulang dalam 1 hari, lalu besoknya bakal ada sosialisasi warga selama 2 hari,
Kemudian bakal ada pencarian dan pemesanan alat bahan selama 7 hari kerja, dan bakal ada proses pengerjaan selama 11 hari kerja. Dengan rinciannya itu ada pembersihan area taman dan saung 3 hari, pengecatan pagar 3 hari, penanaman rumput 3 hari, pembuatan jalan di taman 1 hari, perbaikan saung 3 hari, dan yang terakhir bakal ada peletakan alat-alat bermain dan lampu selama 1 hari. Selanjutnya di RAB kita punya rincian berikut, yaitu ada fasilitas bermain anak seharga Rp4.249.900. Kemudian ada rumput seharga Rp220.000 untuk 22 kotak. Lalu ada tempat sampah seharga Rp650.000. Lalu ada lampu seharga Rp161.320. Lalu ada cat kayu 3 kaleng seharga Rp150.000. Kemudian ada kursi taman seharga Rp2.070.000 untuk 3 buah, dan ada bambu wulung 30 buah seharga Rp600.000. Untuk ongkir akan seharga Rp939.503 dan konsumsi selama 14 hari untuk 10 orang seharga Rp2.100.000. Dan total RAB-nya akan seharga Rp14.726.827. Wah, terima kasih ya Kak Nasya. Wanko dan teman-teman Wanko jadi paham. Nah, sekarang Wanko ingin menyerahkannya ke Kak Faiz untuk menarik kesimpulan kenapa sih harus taman dan kenapa harus Desa Cilayung. Yang pertama, alasan mengapa kami memilih proyek tersebut adalah karena kepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, alasannya adalah dikarenakan masih adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan dengan beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Barat yang mengalami percepatan pembangunan. Namun, dari percepatan pembangunan tersebut masih ada beberapa daerah yang sangat tertinggal dalam hal infrastruktur. Yang ketiga, kenapa kami memilih program tersebut adalah dikarenakan kebutuhan pembangunan di Desa Cilayung. Desa Cilayung sendiri masih memiliki kekurangan dalam hal fasilitas rekreasi dan penggunaan lahan yang tidak optimal. Dengan demikian, kami memilih program Taman Kuaci sebagai solusi untuk masalah infrastruktur di Desa Cilayung, khususnya yang diusulkan untuk membangun taman sebagai ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Taman ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas rekreasi, meningkatkan interaksi sosial, dan mengoptimalkan penggunaan lahan kosong. Lalu program ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan ruang rekreasi bagi warga dan anak-anak, dapat mengisi kekurangan fasilitas rekreasi di desa, mengoptimalkan lahan kosong yang tidak terpakai dengan fungsi yang bermanfaat, mempreservasi kearifan lokal melalui desain taman, menguatkan komunitas dengan memfasilitasi kegiatan sosial dan acara komunitas. Program Taman Kuaci ini kami harapkan dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat secara efektif mengatasi masalah lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Demikianlah inti dari proyek kami yang akan dijalankan sesuai dengan prinsip dari proyek Tapak Liman. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Faiz. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan penjelasan proyek Tapak Liman dari kelompok 14 kelas 59. Keren-keren banget ya. Wanko sih semangat banget sih untuk menantikannya. Nah, karena kita sudah menyelesaikannya, kita sampai di sini saja ya. Salam dari Wanko, sampai berjumpa lagi semuanya. Dadah. Hey, Wanko izin menambahkan ya, ada titipan nih dari Kak Faiz dan teman-teman untuk kalian semua. Nah, nyatanya pembangunan Taman Kuaci ini adalah manifestasi dari sila ketiga Persatuan Indonesia dalam bentuk gotong royong. Taman ini juga mengintegrasikan kearifan lokal berupa anyaman bilik bambu. Nah, dengan begitu, proyek ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur desa, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bentuk gotong royong dan penghargaan budaya setempat. Aku Wanko pamit dari sini, sampai jumpa.